kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Biasakan di setiap kita mengawali suatu pekerjaan itu diawali dengan berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk memastikan kehadiran kalian, ibu akan mengabsen dulu kalian. Ya, Bakri. Hadir Bu. Bakri ya. Taufik Subuh Salam. Hadir Bu Guru. Ya. Nurul Najia. Hadir Bu. Susilawati. Hadir Bu. Nur Faida. Hadir Bu. Susmita. Hadir Bu. Nur Hafizah. Hadir Bu. Nur Fadila. Nurul Irul Aslia. Hadir Bu. Ya. Kasmawati. Nur Adija. Hadir Bu. Fitri Ramadan. Hadir Bu. Purnama Sari. Hadir Bu. Ya. Dewi Jayati. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Baik anak-anakku, untuk menambah kecintaan kita terhadap
stroberi, selasi yang sudah direndam di air, ada koko, jeruk nipis, es batu, dan air secukupnya. Alat-alatnya ada gelas, sendok, dan pisau. Yang pertama, seduk minuman saset rasa jeruk dengan air kurang lebih 100 ml. Kemudian sisihkan. Kemudian tuang 70 ml sirup melon ke dalam gelas. Masukkan es batu ke dalam gelas sampai penuh. Setelah itu tuang sirup rasa jeruk yang sudah diserut tadi. Kemudian tambahkan selasi dan nata koko secukupnya. Selanjutnya tuang minuman soda rasa stroberi di atasnya hingga gelas penuh. Nah, yang terakhir, agar minuman terlihat makin cantik dan menarik, kita beri potongan jeruk nipis. Teman-teman boleh lanjut dengan buah lemon atau stroberi. Nah, dadah ini buah-buahnya. Wow, keren ya teman-teman. Bisa yang di video. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Thank you, bye. Ya, anak-anakku sudah menonton video tentang teks prosedur ya. Baik, dari video yang kalian tonton itu mengenai apa? Ya, Cara membuat es mochail. ya cara membuat es mochail. Kita berikan aktor. Tadi setelah kalian menonton tadi, apakah ada bagian-bagian penting atau tahapan-tahapan dalam tes prosedur tersebut? Ada. Ya, silakan. Ada. Kenapa saya katakan ada? Karena di video tersebut terdapat langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Iya, kita berikan aktor. Ya, baik anak-anakku, karena ini menyangkut kehidupan kalian sehari-hari ya. Ini merupakan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari ya. Ya, jadi anak-anakku sebagai perempuan atau di kelas APHP yang semuanya memerlukan bahan makanan ya. Cara membuat bahan makanan, cara membuat makanan ya.
Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada struktur tes prosedur ya. Ya, struktur tes prosedur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan apa yang kita ingin capai. Yang kedua, alat atau material. Ya, alatnya apa saja?
materi anggota tujuan sankis Iya. di bagian Ya. Ya, anak-anakku, yang ini ada kesulitan nggak? Ya, silakan. Kalau mau 3, ada kesulitan mana? Tidak ada, Ibu. Silakan. Ya, itu ada tujuannya, ada material, ada langkah-langkah. Ya. Ya, semangat anak-anakku ya. Semangat. Semangat ya. Semangat Ibu. Ya, semangat. Selalu Ada kesulitan? Ya, ada kesulitan anak-anak ya. periksa kondisi
Daripada yang menyenangkan, musik, dan bola,
ada yang lain? Ya, Bu. Kelompok 2 gimana? Bisa ya? Bisa. Kelompok 3? Gimana kelompok 3? Ya, masih ada waktunya 10 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi.
pertama, tujuan. Tujuannya yaitu penggunaan hand sanitizer merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus, sebab hand sanitizer terbukti secara klinis mampu mengurangi bakteri, kuman, dan virus yang menempel pada tangan manusia. Umumnya, hand sanitizer terbuat dari senyawa etanol di atas 70%. Namun, saat ini hand sanitizer dapat dibuat menggunakan bahan alami seperti daun sirih. Menurut Dr. Retno Sari, Ketua Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi Unair, hand sanitizer dengan kadar kandungan daun sirih sebesar 15% ke atas memiliki efektivitas yang serupa dengan etanol 70% dalam mengurangi jumlah bakteri dan virus. Berikut cara membuat hand sanitizer menggunakan daun sirih. Adapun alat yaitu kompor, dua panci, gelas ukur, botol spray, pisau, saringan. Adapun bahan yang digunakan yaitu 50 gram daun sirih, 20 ml air panas, 20 ml air besi, 8 ml air peras jeruk nipis. Selanjutnya cara membuat atau langkah-langkah. Yang pertama, cutilah 50 gram daun sirih hingga bersih, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang kedua, setelah dipastikan kering dan bersih, potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. Yang ketiga, selanjutnya masukkan potongan daun sirih ke dalam panci yang berisi 200 ml air panas. Setelah selesai, ambillah panci lain yang lebih besar, isi panci tersebut dengan air dingin. Masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. Rebus daun sirih menggunakan api kecil. Selanjutnya, panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah selesai, diamkan dan tunggu hingga 30 menit. Setelah dingin, saring rendahkan daun sirih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada dari kelompok badan 3, silakan yang ingin bertanya ya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan kalimat yang menggunakan konjungsi temporal. Ya. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal yaitu selanjutnya masukkan potongan daun sirih ke dalam panci berisi 200 ml air panas. Ya, itu yang menggunakan konjungsi temporal ya. Baik, apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita berikan aplaus. Ya, kelompok 2, silakan ya, presentasikan hasil kerjanya.
150 gram darah umum, 350 gram tepung terigu, 125 gram nasi singkong atau mokap, 1 sendok makan garam, 2 setengah sendok makan tapioka, 1 gram makan mie, 1 butir telur, dan sedikit. Cara membuat: kupas ubi jalan ungu, cuci sampai bersih lalu kukus. 2. Haluskan ubi jalan ungu yang sudah dikukus, kemudian campurkan dengan tepung mocha, tepung terigu, tepung tapioka, telur, garam, bumbu ubi, dan es secukupnya. Aduk hingga tercampur rata dan menjadi adonan. 3. Giling adonan dengan gilingan mie sebanyak 2-3 kali hingga adonan licin. Pastikan mesin gilingan mie ada tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. 4. Potong mie dengan ukuran sedang. 5. Sediakan air dengan sedikit minyak goreng, lalu rebus mie hingga terapung. 6. Setelah itu angkat mie dan demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1 bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin bertanya, manakah yang menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah? Ya, dari kelompok 1 menanyakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Untuk kupas ubi jalan ungu, cuci sampai bersih lalu kukus. Haluskan ubi jalan ungu yang sudah dikukus, kemudian campurkan dengan tepung mocha, tepung terigu, tepung tapioka, telur, garam, bahan minyak mie, dan air secukupnya. Aduk hingga tercampur rata dan menjadi adonan. Demikian jawaban dari kami. Silakan dijawab. Baik. Ya, apakah masih ada yang mau bertanya? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 7 langkah merawat mobil saat musim hujan. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan di sebelah kiri saya sebagai sesi pemateri dan selanjutnya sebagai sesi tanya jawab. Lalu sekarang kita akan memasuki sesi pemateri yang akan disampaikan oleh Aziza sama Fitri Hamdan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. 7 langkah merawat mobil saat musim hujan. Memasuki musim penghujan, kondisi udara yang lembab dan jalan yang tergenang air tentunya membuat pemilik kendaraan harus melakukan perawatan mesin. Hal ini karena kondisi tersebut akan mengaruhi bodi dan performa mesin kendaraan. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan, terutama mobil. Berikut langkah-langkah agar terhindar dari kesalahan ketika musim hujan. Pertama, gunakan penumpukan kendaraan. Yang kedua, pastikan kendaraan di tempat yang kering. Yang ketiga, pastikan mobil selalu dalam kondisi bersih dan kering. Yang keempat, perhatikan kondisi gear dan area kaca. Yang kelima, periksa kondisi mobil untuk menjaga performa mesin dan kelistrikan. Yang keenam, jangan melewati genangan air yang dalam. Yang ketujuh, jangan hidupkan mesin saat mobil terendam air. Baik, apakah dari kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan kalimat yang menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Baik, dari kelompok 2 kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebelum itu berikan kami waktu 3 menit untuk berdiskusi dulu.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, Jelaskan kalimat yang menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif terdapat pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu gunakan penutup kendaraan, dan nomor 2, parkirkan kendaraan di tempat yang kering. Jawabannya kan Ya. Apakah masih ada yang mau bertanya untuk kelompok 2 dan 1 dan 2? Demikian presentasi dari kami, dan bila kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Ya, kita berikan aplaus. Ya, baik anak-anakku, masih semangat ya? Semangat? Ya, baik, Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 3 tadi. Dari kelompok 1 tadi banyak menggunakan kalimat imperatif ya? Kalimat imperatif tadi. Kalimat ya. Dan yang kedua, untuk kelompok 2 tadi menggunakan kalimat konjungsi tempora. Apa itu konjungsi tempora? Ya, konjungsi yang menyatakan waktu. Namanya konjungsi tempora. Kita berikan aplaus. Untuk menambah semangat kita ya, silakan dari dulu. Ya, baik, tangan di depan. Tangan di depan sekarang. Pegang mata, hidung, pipi, telinga, kepala, mata, hidung, pipi, telinga, kepala, mata. Ada yang bingung? Tidak. SMK? Bisa. SMK 1 level? Luar biasa. Baik anak-anakku, silakan ya. Tadi Ibu membagikan dalam bentuk kelompok, sekarang duduk masing-masing tempat duduknya. Ya, tadi kalian sudah melakukan diskusi ya mengenai teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah kerja atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan tujuan yang kalian diskusikan tadi. Yang pertama tadi mengenai struktur kebahasaannya. Yang selanjutnya mengenai karakteristik dari teks prosedur. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya? Tidak ya, berarti kalian sudah memahami apa itu dari teks prosedur ya. Ya, Ibu. Sekarang ya, dari anak-anak tadi yang sudah berdiskusi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya tadi? Kelompok 1, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Baik ya, itu akan memberikan gambaran
dari ubi jalar. Dan yang ketiga, cara merawat mobil di saat hujan. Iya. Iya, langkah kerjanya seperti apa tadi? Ya, langkah kerjanya ada beberapa tadi yang kalian bacakan tadi ya. Di kerja dalam pembuatan hand sanitizer yaitu cucilah 50 gram daun sirih hingga bersih, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah dipastikan kering dan bersih, potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. Selanjutnya, masukkan potongan daun sirih ke dalam panci yang berisi 200 ml air panas. Setelah selesai, ambillah panci lain yang lebih besar, isi panci tersebut dengan air dingin. Masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. Rebus daun sirih menggunakan api kecil. Selanjutnya, panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah selesai, diamkan dan tunggu hingga 30 menit setelah dingin. Saring rendaman daun sirih. Ya, kita berikan aplaus. Baik, kita merupakan contoh dari teks prosedur ya. Ya. Ada beberapa langkah yang dijelaskan sama temannya itu cara membuat sanitizer. Jadi, teks prosedur itu ada tujuan, ada langkah-langkah, ada material atau bahan, dan yang terakhir ada penutupan. Itu namanya teks prosedur. Ya, sekarang ada lagi yang menjawab, yang bisa memberikan contoh teks prosedur. Ya, silakan. Baik, saya akan memberikan contoh teks prosedur cara menggunakan mesin cuci. Ya, cara menggunakan mesin cuci ya. Ya, itu merupakan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Semuanya menggunakan mesin cuci di rumah ya. Ya. Coba. Yang pertama, siapkan pakaian kotor, Ya. lalu siapkan air juga. Yang kedua, masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci dengan air dan dengan sabun cuci. Lalu colokkan aliran listrik dari mesin cuci ke aliran listrik di rumah. Yang keempat, putar mesin cuci hingga full. Lalu tunggu sampai mesin cucinya berhenti. Ya. Terus yang kelima, buang air sisa pencuciannya. Setelah membuang air pencuciannya, dibilas lalu dikeringkan. Ya, kita berikan aplaus. Sudah 3 orang yang sudah memberikan contoh dari teks prosedur ya. Ya, sekarang Izin Bu, mau Ya. menjawab pertanyaan. ya silakan. Ya, silakan Anda Taufik. Contoh teks prosedur, Ya. yaitu cara merebus mie. Langkah-langkahnya pertama, kita didihkan air yang kita panaskan di kompor. Lalu masukkan mie ke dalam air yang sudah kita didihkan. Terus kita saring minyak, kita campurkan dengan bumbu yang kita siapkan di wadah atau piring. Terus ini siap disantap. Ya, kita berikan. Ya, masih semangat? Masih. Ya, karena teks prosedur ini adalah langkah kerja kita dalam kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Untuk menambah semangat kita pada hampir siang hari ini ya, sudah masuk siang ini, kita tempuh pramuka dulu ya.
Ya, semangat ya. Ya, ya jadi Ibu mau menyimpulkan sedikit ya tentang kegiatan atau materi kita pada tadi pagi ya. Kita sudah hampir siang ini. Jadi kesimpulan dari teks prosedur itu adalah, ya Ibu sudah tegaskan teks prosedur itu adalah langkah kerja atau tahapan dari kegiatan kita untuk mencapai tujuan. Ya, kalau tidak ada yang ingin tujuan kita lakukan itu, jadi kegiatan misalnya harus ada tujuannya ya. Tanpa adanya tujuan, tanpa adanya tahapan atau langkah itu tidak akan tercapai hasilnya. Ya, jadi harus dibuat langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ya, itu materi kita pada kali ini ya. Ya, jadi anak-anakku, setiap melakukan pekerjaan itu harus ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Ya, sudah sampai 4 orang yang sudah memberikan contoh dari teks prosedur tadi. Ya, untuk selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tadi mengenai kalimat imperatif ya tadi. Kalimat imperatif itu apa tadi? Ya, kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu adalah struktur dari teks prosedur. Ya, itu kalimat perintah, konjungsi temporal itu merupakan struktur atau karakteristik dari teks prosedur. Ya, ya baik anak-anakku, senang dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini ya dapat dijadikan pembelajaran ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu yang terakhirnya kasih PR ya. Kalian membuat satu teks prosedur. Ya, teks prosedur bebas ya, yang kalian kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke? Ya. Ya, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, membuat contoh teks prosedur yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini PR-nya ya. Jadi membuat satu contoh teks prosedur. Ya, yang kedua, kalian nanti kalau kalian sudah mendapatkan contoh teks prosedur, kalian mencari strukturnya.
Ya. Harus semangat. Semangat ya. Ya. Ya, jadi nanti harus mengerjakan PR ya, karena PR itu adalah merupakan tambahan nilai bagi kalian. Kalau tidak ada PR-nya berarti tidak ada penambahan nilai pada saat semester ya. Merupakan penambahan nilai bagi kalian. Jadi jangan dianggap enteng. Kalau ada PR sudah dikerjakan, jangan harap untuk memberikan nilai terhadap kalian. Oke? Ya, baik anak-anakku. Ya, akhirul kalam ya. Terima kasih sudah bersama-sama untuk belajar hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin Ananda Taufik. Untuk siap, gerak. Baik, teman-teman dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.